Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita coba melakukan prediksi klasifikasi dengan menggunakan metode namanya support vector machine atau disingkat SVM. Nah, jadi dalam video ini ya, kita coba menggunakan metode SVM untuk melakukan klasifikasi. Kita coba menggunakan software RStudio ya. Kita coba menggunakan software RStudio. Kemudian nanti kita coba saya ada buat aplikasi AirShiny ya. Nah, kita nanti coba melakukan klasifikasi dengan SVM dengan aplikasi AirShiny yang saya buat. Nah, kemudian nanti kita coba menghitung akurasi prediksi klasifikasinya. Berapa persen ketepatan prediksi klasifikasinya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari data dulu ya. Nah, di sini ada data 3 variabel. Variabel binatang, beratnya, sama tingginya. Nah, jadi binatang di sini ada 2 jenis sebagai contoh ya. Ada kucing, kemudian ada anjing. Jadi total pengamatannya semua ada 100 binatang ya. Nah, di sini kucing sebanyak 50, anjing juga sebanyak 50. Nah, dari masing-masing binatang ini, dari 100 binatang ini diukur beratnya. Beratnya ini dalam kilogram. Misalkan kucing pertama beratnya 3,1046 kg misalkan ya, seperti ini misalkan. Kemudian tingginya misalkan 14,995 cm. Jadi misalkan beratnya dalam kilogram, tingginya dalam sentimeter ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman, nanti kita coba memprediksi binatang. Jadi dengan informasi berat dan tinggi, kita coba prediksi dia itu termasuk binatang apa. Nah, gitu dia. Jadi di sini variabel yang akan diprediksi itu binatang, di mana faktor-faktornya atau variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi itu berat dan tinggi. Jadi kalau diketahui berat dan tinggi, kita coba memprediksi itu binatang apa. Nah, itu kan kita klasifikasi itu kan gitu. Oke. Jadi dari data ini ya, datanya ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi binatang ini merupakan variabel kategori. Nah, itu dia. Ya. Terdiri dari 2 kategori, kucing dan anjing. Nah, untuk contoh kasus kali ini memang sengaja saya buat variabel kategorinya ada 2 kategori. Nanti mungkin untuk contoh kasus lainnya coba kita ada 3 jenis binatang atau 4 jenis binatang dan seterusnya. Nah, di sini variabel prediksinya itu untuk memprediksi itu berat dan tinggi. Nah, kita tahu bahwa berat dan tinggi ini rasio. Jadi berat binatangnya sama tinggi kan ini angka dia. Atau bahasa lainnya numerik atau rasio. Oke. Nah, di sini variabel binatang merupakan variabel yang diprediksi. Ya, kita coba memprediksi binatang apa berdasarkan informasi dari berat dan tinggi. Sementara berat dan tinggi merupakan variabel yang akan digunakan untuk memprediksi. Jadi nantinya dengan diketahui informasi dari berat dan tinggi, dapat diprediksi apakah termasuk binatang anjing atau kucing. Nah, itu dia. Referensi bacaan. Nah, jadi untuk kasus SVM ini saya membaca bukunya, ini dia. Machine Learning Using R. Ya, karangan Kartik Rama, ya.
Abhishek Singh. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihat topik terkait SVM ini di halaman 294. Kalau kita lihat nih di halaman 294, coba kita cek ya. Ada tuh 294. Kelewatan. Nah, ini dia 294. Nah, ini dia tentang SVM ya, 294. Di sini kita akan menggunakan fungsi SVM di R ya. Ini untuk melakukan prediksi klasifikasi dengan metode SVM. Itu kalau judul besarnya ada di sini dia. Binary SVM Classifier. Ini halaman 293. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Yuk, kita mulai melakukan prediksi klasifikasi menggunakan SVM di RStudio. Nah, teman-teman, di sini kita tunggu. Nah, RStudio kan luas dia. RStudio kan ada beberapa menu. Nah, lingkungan kerja kita itu di R Notebook. Nah, itu dia. Kalau kita klik, nah, kita memang kerja di lingkungan di RStudio, tapi ada beberapa pilihan lingkungan ya. Kita bekerja di lingkungan R Notebook. Ini dia. Ini saya close. Nah, ini kodenya. Nah, kode-kode ini sudah saya buat ya. Kode-kode ini berada di lingkungan R Notebook. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita akan menggunakan metode SVM. Ya, fungsinya di R itu namanya SVM. Nah, teman-teman perlu diketahui fungsi SVM ini berada dalam paket R namanya E1071. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal paket R E1071 sebelum nanti kita menggunakan fungsi SVM ini. Oke, kita mulai olah data di R Notebook. Pertama, saya seperti biasa selalu menggunakan perintah list.file. Ya, gunanya untuk mengetahui nama-nama file dalam ruang kerja kita. Maksudnya gini. Jadi ruang kerja kita itu di sini. Nah, nama-nama file ini ruang kerjanya di directory ya. Nah, ini bakal nama-namanya ini bakal ditampilkan di sini. Itu perintah list.file-nya. Nah, teman-teman, ini datanya sudah saya siapkan ya. Datanya itu namanya data SVM. Nah, ini ya. Data SVM nih, coba kita jalankan data SVM-nya. Nih data SVM. Datanya itu dalam Excel nih dia. Seperti ini datanya. Jadi ada 3 variabel, ada variabel binatang, variabel berat sama tinggi. Nama filenya tadi apa? Data SVM. Formatnya itu tipenya XLSX ya. Teman-teman bisa lihat di R-nya di sini. Nah, ini dia. Nah, data ini kemudian akan kita import ke dalam lingkungan R Notebook ini. Ya, kira-kira perintahnya seperti ini ya. Perintahnya seperti ini, kita eksekusi. Nah, ini datanya ya. Ini datanya. Jadi ini kan nama variabelnya. Nah, ini kan di kolom ke-1. Ini kolom kedua berat, kolom ketiga tinggi. Nah, di mana kita pengen nama di kolom ke-1 itu diganti dengan Y aja. Ya, ini maksudnya perintah ini maksudnya kita pengen tahu nama di kolom ke-1. Binatang itu dia. Nah, ini kalau kita pengen lihat pengen lihat visualisasinya nih dia. Nih. Jadi yang titik-titik merah ini ya. Jadi ini sumbu X-nya itu berat ya. Ini sumbu X-nya berat binatangnya, sumbu Y-nya tinggi. Jadi ini scatter plot yang menyajikan informasi berat dan tinggi dari binatang. Nah, kalau warna merah itu binatang anjing, kalau warna hijau binatang kucing. Kita bisa lihat bahwa kalau dari titik-titik ini
binatang anjing yang merah itu cenderung memiliki tinggi yang lebih tinggi. Ya, kita bisa lihat titik-titik yang warna merah ini letaknya cenderung di atas, walaupun ada di bawah, yang merah di bawah hijau, tapi kebanyakan titik-titik merah ini berada di atas hijau. Ya, secara umum kebanyakan binatang anjing lebih tinggi daripada kucing. Nah, itu maksudnya ya. Sama juga dari sisi berat ya. Rata-rata yang titik merah ini kebanyakan dia di sebelah kanannya hijau. Artinya mungkin kebanyakan anjing itu lebih berat daripada kucing. Nah, itulah dia cara interpretasinya, seperti itu dia. Nah, ini kemudian perintah selanjutnya ya. Perintah ini untuk membuat data seperti ini. Coba kita eksekusi dulu ya. Eksekusi dulu. Nah, ini dia. Jadi di sini ya kita bisa tahu bahwa ada dua level ya. Ada dua kategori ya. Misalkan jadi yang sebelumnya teman-teman, yang sebelumnya di kolom binatang kucing sama anjing itu kita transform jadi 0 dan 1. Nah, jadi nggak dalam huruf lagi. Jadi di sini tadi kita ganti anjing itu dengan angka 0 ya. Kucing dengan angka 1. Makanya di sini berubah. Nah, Y-nya 1. Kalau 1 dia berarti kucing, kalau anjing berarti 0. Nah, ini dia. Kenapa diubah? Ya, ini untuk proses perhitungan SPM di R. Yang mana fungsi SPM itu variabel Y-nya harus dijadikan angka, jangan berupa huruf, seperti itu dia. Nah, barulah kita lakukan SVM ya. Kita lakukan SVM di R ya. Inilah perintahnya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, oke, kemudian kita coba eksekusi lagi ya, eksekusi lagi. Nanti dapatnya seperti ini dia. Nah, ini dia dapatnya seperti ini. Jadi kita dapatkan ada beratnya, ada tingginya, kemudian ada binatang. Binatang ini yang aktual, tuh yang sebenarnya. Jadi yang binatang pertama itu kucing, ya sebenarnya kucing, ya kan. Binatang kedua ya memang kucing, nah itu dia. Nah, sementara yang ini dia hasil prediksi. Jadi kalau beratnya 3,1046, tingginya 14,995 diprediksi kucing. Ternyata hasil prediksi sama dengan hasil aktualnya kucing. Maka namanya klasifikasinya tepat. Nah, itu dia. Nah, tapi ada juga kasus yang nggak tepat. Kita coba cek ya, yang nggak tepat ada. Nah, ini contoh nggak tepat nih. Contoh, pada binatang nomor 49, sebenarnya pada binatang 49 itu dia kucing ya. Jadi pada binatang nomor 49 dia sebenarnya kucing. Nah, diketahui beratnya itu 5,1338. Itu beratnya. Tapi tingginya 58,864. Nah, ketika menggunakan SPM, ini diprediksi kalau beratnya 5,1338, tingginya 58,864, diprediksi dia adalah anjing. Tapi keadaan sebenarnya dia tuh kucing. Nah, menurut SPM, kalau beratnya 1,338, tingginya 58,864, menurut SPM diprediksi masuk ke anjing. Tapi keadaan sebenarnya kucing. Nah, ini namanya klasifikasinya nggak tepat. Nah, itu dia. Jadi di sini teman-teman, kita melakukan prediksi klasifikasi menggunakan data 100 tadi, 100 binatang. Nah, itu dia. Seperti itu dia. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat tabel akurasinya. Nah, ini dia. Nah, dari sini teman-teman, dari 100 binatang ya. Jadi kan dari 100 binatang itu kan ada data berat sama tingginya. Nah, berat tinggi kan diprediksi semuanya. Ternyata klasifikasi yang tepat itu sebanyak 95.
yang nggak tepat ada 5. Nah, jadi akurasi ketepatan prediksi klasifikasinya 95%. Wah, lumayan tinggi akurasi prediksinya, seperti itu dia. Kita coba lagi lihat sini ya. Nah, ini kan hasil prediksi klasifikasi menggunakan SPM. Ini yang tadi. Ya, memang banyak yang tepat. Ya paling tidak janganlah kalau yang sempurna tuh jarang ya bisa 100% tepat ya. Paling ada juga yang miss ya, yang nggak tepat dalam klasifikasi. Jadi binatang nomor 49, 50, 56, 64, 66 dari informasi berat sama tinggi itu dia nggak tepat ya, seperti itu dia. Ya, seperti itu dia. Ini dia. Ternyata terdapat 5 ketidaktepatan ya yakni pada observasi ke-49, 50, 56, 64 dan 66. Jadi persentase akurasi ketepatan prediksi klasifikasi adalah 95 dibagi 100. Kenapa 100? Karena binatangnya ada 100 dikali 100% ya. Jadi ya sebenarnya ada lumayan bagus juga ya. Akurasi ketepatan prediksi klasifikasinya 95%. Ya, seperti itu dia. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diingat ya. Habis ini kita praktek menggunakan aplikasi AirShiny yang saya buat. Itu lebih praktis tanpa ngoding ya tadi. Nah, jadi perlu diingat dalam latihan yang digunakan ya, data latihan yang digunakan untuk membentuk prediksi klasifikasi adalah data yang membentuk model. Jadi gini teman-teman, tadi kan kita membuat model klasifikasi SPM sebenarnya dari perintah ini. Nah, ini dia. Nah, ini kan artinya kita membuat model klasifikasi SPM, di mana data yang digunakan untuk membangun model SPM itu data yang 100 tadi. Nah, jadi menggunakan data 100. Itu biasanya data untuk membentuk model. Nah, pada saat masuk ke sini teman-teman, prediksi klasifikasi ya, ini prediksi. Ini kan prediksi nih. Kita menggunakan data yang sama, data yang ini juga ini digunain prediksi. Ini digunakan, ini prediksi. Ini digunakan, ini prediksi. Nah, ternyata teman-teman, pada kasus lain itu ada pendekatan yang berbeda. Jadi gini teman-teman. Seringkali dalam prakteknya menggunakan data latihan atau train. Jadi gini teman-teman. Misalkan nih, tadi ada 100 data ya. Dari 100 data tadi, untuk membentuk model SPM, nggak menggunakan 100 semuanya teman-teman biasanya. Tapi dibagi 70%, 30%. 70% itu untuk membentuk model SPM. Setelah model SPM-nya terbangun, 30% data sisanya itu untuk prediksi klasifikasinya. Nah, untuk data latihannya seperti itu. Nanti itu akan saya praktekkan di video selanjutnya ya. Gimana membangun model, ada data untuk membentuk modelnya, misalkan 70% dari datanya untuk membentuk model, 30% datanya itu sisanya untuk menghitung akurasi. Jadi dia nggak bercampur. Kalau ini kan bercampur dia, tapi nggak apa-apa ya. Ini pendekatan yang berbeda lah, seperti itu. Ini kan pernah saya lihat, misalkan ada datanya 100 pengamatan. Tadi kan 100 binatang. 70 pengamatan itu bisa digunakan untuk membentuk modelnya. Nah, setelah terbentuk model SPM, 30 data sisanya bisa menguji akurasi. Ya, nanti akan kita coba. Mantap. Nah, sekarang baru kita coba praktek menggunakan aplikasi AirShiny. Nah, ini lebih gampang karena nggak pakai ngoding. Nah, teman-teman, di sini kode R-nya kode AirShiny-nya saya simpan dalam folder aplikasi AirShiny. Jadi di dalamnya itu ada UI, ada server. Makanya di sini ada UI, ada server. Sebenarnya di dalam modul ada file lagi namanya app1. Itu di sini. Nah, ini dia. Nah, di app1 inilah fitur-fitur dari SPM-nya dibuat. Nah, sekarang coba kita jalankan, pilih run app.
kita pilih Save Selected ya, maka akan muncul aplikasinya. Aplikasi AirShiny. Nah, ini dia. Jadi inilah aplikasi SVM dengan AirShiny. Jadi kita nggak pakai coding lagi, teman-teman. Lebih praktis seperti itu dia, ya. Nah, di sini dia ada 4 tab, ya. Ada upload data, pilih variabel yang akan dianalisis, variabel dependent dan independent, dan hasil SVM. Jadi tahap pertama kita upload datanya. Oke, datanya sudah saya siapkan. Yang tadi juga datanya, ini dia. Datanya namanya data SVM ya, dalam Excel. Oke, kita upload dulu datanya. Datanya nih, data SVM, kita open. Nah, di sini teman-teman kalau nggak keluar coba semikolon. Kalau nggak keluar pilih tab. Kalau nggak keluar pilih XLSX. Nah, datanya sudah berhasil kita upload ya. Ternyata datanya itu kita lihat ada 100 baris ya. Nah, tahap kedua adalah pilih variabel yang akan dianalisis. Oke. Ya, kita mau memilih variabel yang akan dianalisis ada binatang, berat sama tinggi. Nah, itu dia. Kemudian, nah di sini baru tentukan pilih variabel dependent dan independent. Nah, ini dia. Nah, di sini kan berat dan tinggi, informasi berat dan tinggi kita gunakan untuk memprediksi dia termasuk binatang apa. Jadi independennya itu berat dan tinggi, di mana variabel yang akan diprediksi itu adalah binatang. Kemudian baru pilih hasil SVM. Nah, di hasil SVM ini sudah kelihatan nih hasil prediksi klasifikasi berdasarkan SVM. Ini beratnya, ini tingginya, ini kucing, binatang apa? Kucing ya, informasi aktualnya kucing. Hasil prediksinya juga kucing. Teman-teman bisa lihat nih kalau 100 baris, tuan. Nah, ini hasil prediksinya. Ini akurasinya ya, teman-teman bisa lihat ada yang nggak tepat tadi itu. Di nomor berapa yang nggak tepat? Nomor 49, nomor 50, nomor 56, nomor 64 sama 65. Nah, itu dia. Teman-teman, nah di sini juga bisa dilihat akurasinya. Jadi klasifikasi yang tepat ada 95, yang nggak tepat ada 5 ya, seperti itu. Lebih praktis kalau menggunakan AirShiny tanpa coding. Seperti itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.